Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa memulai pelajaran lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam kondisi yang saat ini terjadi. Kita tetap harus menjaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa semoga dalam pembelajaran hari ini kita bisa menyerap pembelajaran yang kita pelajari. Silakan dipimpin berdoa, adik. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu terkait teks negosiasi. Nah, dari anak-anak kemarin sudah tahu ya teks negosiasi itu seperti apa? Sudah tahu ya? Nah, sekarang sebelum itu Pak Guru akan bertanya terkait teks negosiasi yang kemarin sudah kita bahas, sudah kita pelajari. Siapa yang tahu struktur teks negosiasi? Ada yang tahu? Apa Ardi? Ya, betul sekali. Jadi salah satu struktur teks negosiasi adalah pengajuan dan penawaran salah satunya. Nanti kita akan bahas terkait isi, struktur, dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks negosiasi. Sebelum kita mulai, Pak Guru akan menjelaskan terkait pelajaran apa yang kita akan bahas pada pelajaran hari ini, yaitu terkait teks negosiasi, menganalisis teks negosiasi yang dimana pada kompetensi dasar telah disebutkan, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Sebelum itu ya, oke, kita mulai. Sebelum itu Pak Guru akan memutarkan sebuah video teks negosiasi. Video ini dibuat oleh kelas kalian yang sudah membuat video negosiasi dengan pembeli. Jadi akan Bapak putar terkait teks negosiasi. Nah, ini bisa dilihat lebih dahulu seperti apa negosiasi itu. Oke, setelah kita melihat video seseorang yang melakukan negosiasi, Pak Guru akan menjelaskan terkait isi dan struktur yang terdapat pada video negosiasi yang sudah Bapak tadi putarkan, yaitu yang pertama akan Bapak jelaskan terlebih dahulu isi dari teks negosiasi. Isi dari teks negosiasi itu adalah inti dari negosiasi tersebut. Jadi yang terdapat pada video negosiasi yang sudah Bapak utarakan tadi adalah yang berisi tentang jual beli ya. Isi dari video tadi yaitu jual beli. Selanjutnya yaitu struktur yang ada pada video yang sudah kalian tadi lihat. Yang pertama yaitu struktur teks negosiasi itu ada 5. Yang pertama yaitu ada orientasi. Orientasi adalah permulaan atau kalimat pembuka ketika negosiasi itu dilakukan. Contoh dari teks negosiasi tadi yang sudah kita lihat adalah ketika anak perempuan menanyakan, "Bapak ini jualan apa?" Nah, itu adalah orientasi yang terdapat pada negosiasi penjual dan pembeli yang ada di video. Yang kedua itu ada pengajuan. Nah, apa sih yang diajukan dalam teks negosiasi yang sudah kita putar, yaitu terkait pembeli yang ingin membeli buah. Nah, ketika tadi anak perempuan tadi berkata, "Bapak ini jualan apa?" Terus bapak yang pembeli itu mengatakan, "Ini berjualan
buah Pak. Nah itu adalah pengajuan dari struktur teks negosiasi. Yang selanjutnya itu ada penawaran. Penawaran tadi sudah dilakukan oleh anak perempuan tadi. Bapak, ini buahnya berapa? Ada harganya berapa? Nah, itu ada penawaran yang sudah dilakukan di video itu. Yang selanjutnya itu ada persetujuan. Nah, tadi di dalam video negosiasi juga sudah terdapat persetujuan di mana pembeli dan penjual sepakat bahwa harga per kilo dari buah adalah 10.000. Nah, selanjutnya itu ada apa lagi dari stok, yaitu ada penutup. Nah, penutup setelah melakukan persetujuan dilakukan penutup agar penjual dan pembeli merasa tenang bahwa ini sudah dibeli, sah sudah dibeli, yaitu biasanya dengan memberikan salam, terima kasih Pak. Nah itu dinamakan penutup pada struktur teks negosiasi. Nah selanjutnya yaitu kebahasaan dari teks negosiasi. Ada beberapa kebahasaan yang terdapat pada teks negosiasi. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang santun. Nah ketika seorang melakukan negosiasi, yang pertama yaitu kita harus menggunakan bahasa yang santun agar nanti ketika kita membeli atau menjual juga dari penjual maupun pembeli juga senang seperti itu. Yang kedua yaitu terdapat kalimat persuasif atau ajakan. Nah ini juga ada pada teks negosiasi. Yang selanjutnya yaitu ada pasangan tuturan. Nah ini kaidah kebahasaan terdapat pasangan tuturan di mana nanti ada tuturan antara penjual dan pembeli. Yang selanjutnya yaitu ada kesepakatan. Ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ini adalah termasuk juga kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Yang selanjutnya yaitu bersifat memerintah dan diperintah. Nah, ini juga terdapat pada kaidah kebahasaan teks negosiasi seperti itu. Oke, setelah kita mengetahui isi, struktur dan kaidah kebahasaan dari teks negosiasi, dan tadi juga sudah Bapak tayangkan sebuah negosiasi yang di mana video ini telah dibuat oleh kakak kelas kalian. Nah, setelah ini yang anak-anak lakukan yaitu mengidentifikasi isi, struktur dan kaidah kebahasaan dari teks yang akan Bapak berikan. Jadi nanti silakan diidentifikasi mana isinya apa, strukturnya apa, dan kaidah kebahasaannya yang mana. Jadi akan Bapak kasih terlebih dahulu teks negosiasi. Oke, saya akan bagikan. Oke, semua sudah mendapat semua ya. Jadi silakan diidentifikasi isi, struktur, dan kaidah kebahasaan yang sudah Bapak berikan teks negosiasinya, ditulis di situ. Oke, selanjutnya itu silakan bergabung menjadi kelompok. Silakan bergabung menjadi 3 kelompok. Ya, silakan bergabung menjadi 3 kelompok. Nah, setelah kalian 3 orang nanti dalam satu kelompok menemukan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan, selanjutnya yaitu kalian akan mempresentasikan di depan terkait teks yang sudah Bapak berikan tadi, isi, struktur, dan kaidah kebahasaan yang ada pada teks negosiasi. Oke, paham? Oke, silakan dikerjakan. Oke, waktunya sudah selesai ya. Silakan kelompok 1 lebih dahulu maju untuk memaparkan presentasinya terkait teks yang sudah Bapak berikan, bagaimana identifikasinya terkait isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Nanti setelah presentasi, silakan dari kelompok itu menyimpulkan dari teks negosiasi tersebut. Oke, silakan maju. Oke, alhamdulillah sudah semua ya, sudah presentasi semua dari 3 kelompok. Alhamdulillah, meskipun ada beberapa yang tidak sesuai nanti akan kita bahas setelah ini. Jadi 3 kelompok tadi sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas mengevaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana tadi sudah kita bahas terkait teks negosiasi, yaitu menganalisis teks negosiasi. Jadi teks yang sudah kalian bawa tadi dan sudah diidentifikasi semuanya sudah benar.
Tapi ada beberapa yang kurang benar ya. Tiga tadi ada beberapa yang kurang tepat, di mana ada struktur teks negosiasi yang belum diidentifikasi, yaitu penawaran. Nah, ini ada penawaran, padahal di sini sudah tertera ada penjual dan pembeli sudah menawarkan emas. Jadi di sini sudah, tapi belum diidentifikasi terkait penawaran. Jadi kelompok 3 seharusnya tadi penawarannya disebutkan ketika presentasi. Oke, nah itu beberapa dari kelompok 3 tadi yang kurang betul. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan atau mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, ya, terkait menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Bagaimana? Ada yang belum paham? Sudah? Ada yang mau ditanyakan sebelum pembelajaran kita hari ini diakhiri? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, pelajaran berikutnya kita akan buat atau mengonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Jadi silakan dari anak-anak dipelajari terlebih dahulu teks negosiasi, terutama isi, struktur, dan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks negosiasi. Oke, sampai di sini pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Silakan pimpin Ardi berdoa. Oke. Amin. Oke, terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.